Strike. Jess, strike lagi Jess. Ternyata seekor ikan mangrove jack lagi yang saya dapatkan. Ikan mangrove jack ini termasuk ikan yang bisa berubah warna. Perubahannya ini bersifat perlahan dan tergantung situasi. Saat di air yang keruh, ia akan terlihat gelap. Tapi di air yang jernih atau terkena matahari bisa lebih cerah. Ini masih remajanya. Oke, pancing mana strike back? Mantap. Strike Back Mania, sudah mau akhir tahun nih. Sudah punya destinasi liburan kemana? Kalau saya sih ke Labuan Bajo. Tentu di sini gak cuma liburan aja, tapi juga mau mengeksplor spot fishing potensialnya. Oke, sekarang ini ya udah di kota Labuan Bajo. Udah janji sama temen nih, Jessica. Katanya dia mau ngajakin saya wisata nih. Kami sudah janjian di salah satu ikon view terbaik di Labuan Bajo, yaitu Puncak Waringin. Puncak Waringin menjadi landmark Labuan Bajo Strike Back Mania. Laut tenang, dengan gradasi biru, pulau-pulau kecil, kota, dan kapal-kapal yang bersandar menjadi daya tarik utamanya. Dari ketinggian ini, kita dapat melihat kapal-kapal ikonik Labuan Bajo yang berasal dari suku Bugis Sulawesi Selatan, yaitu Pinisi. Tapi mana ya Jessie? Kok belum kelihatan? Nah, jadi kita mau kemana nih, Jess? Kita jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Tapi kita mau wisata dulu nih. Mudah-mudahan kita ngelewatin spot mancing, jadi bisa sambil mancing. Bisa kan, Jess? Bisa. Kita jalan sekarang? Yuk. Oke, kalau gitu langsung ya. Kita mau ke Gua Rangkong. Betul. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba dia ngajakin mancing nih. Nah, ini emang di sini spot mancing nih. Iya, ini spot mancing. Kalau sama Jessica saya nggak ragu karena dia dive master, jadi dia bisa lihat langsung tuh di dasar di mana yang ada ikan-ikannya gitu. Kali ini kami menggunakan piranti ultralight. Ya bisa dibilang fun fishing. Tapi tetap seru karena tarikan ikan akan lebih terasa. Jessica memang hobi memancing di sela-sela waktu luangnya. Jadi sudah sangat terbiasa memainkan pirantinya. Strike. Ya, mantap. Mungkin ini seperti Jessica nih. Kuat nggak? Ingat. Kuat. Mantap. Ini kita lagi main micro jigging di kedalaman 30-40 meter pakai jig 40 gram. Pakai ini pirantinya kecil jadi sensasinya itu lebih berasa. Karena menggunakan ultralight, tarikan ikan kecil pun cukup terasa. Ikan apakah yang berhasil ditaklukkan Jessica? Ya, ternyata ikan dari keluarga Trevely. Mantap, Jess! Mantap. Lumayan buat ikan. Ini kalau mikro, ikan yang di mikro jig itu ikan kecil sampai gede mau nyamber. Wow, mantap Jess. Tos dulu dong ikan pertama. Bluefin Trevely. Nah ini Bluefin Trevely nih kalau menurut saya dia Trevely yang paling cantik nih Jess. Ada warnanya itu kan biru, kuning, hijau. Tuh ada toska-toskanya, cantik sekali. Bener sih. Biasanya ketemunya di bawah. Oh iya, kalau Jess kan dia diving dia, jadi sering ketemu ikan ini. Dia bergerombol juga biasanya, tapi nggak terlalu banyak dia mungkin sekitar 5-6 ekor gitu ya satu kawanannya. Jadi ini kemungkinan masih ada di bawah, kita cari lagi. Kalau ketemu yang size segini, kita simpan beberapa ekor buat dimasak. Oke Jess? Oke. Mancing mana strike back? Mantap. Dengan tenaga yang masih penuh, Jessica kembali memainkan pirantinya.
Usahanya untuk dapat menaikkan ikan lagi sangat menggebu-gebu. Ia terus memompa pirantinya agar umpannya berhasil menggoda ikan. Ya, strike lagi dia. Mantap nih. Saya belum strike, dia udah yang kedua nih. Lumayan sama kah? Sepertinya benar-benar hari keberuntungan Jessica kali ini. Rasanya? Usahanya membuahkan hasil. Tak membutuhkan waktu lama, ia langsung mendapatkan sambaran untuk kedua kalinya. Tapi bukan cuma jago di dalam air, di atas air juga jago nih. Perlahan-lahan bayangan ikan mulai terlihat dari atas permukaan air. Ternyata seekor ikan kerapu karang yang ia dapatkan. Ikan kerapu alias ikan grouper memang banyak ditemukan di perairan dangkal hingga sedang yang terdapat karang. Ciri khas utamanya ialah memiliki mulut yang lebar dengan gigi kecil yang tajam. Nah, ini ikan Jessica yang kedua nih. Motifnya agak jarang ketemu yang kayak gini. Dia biasanya nih menyesuaikan dengan karang di mana dia tinggal. Dia kayak kamuflase gitu. Jadi dia kan kalau kerapu tuh tipe yang nyergap mangsa yang lewat. Jadi mangsa yang nggak bisa ngelihat dia nih. Tentu saya tak mau ketinggalan dari Jessica yang sudah berhasil menaikkan 2 ikan. Sebagai pendatang, kasih senang dulu buat tuan rumah ya, Strike Big Mania. Ini saatnya saya beraksi. Hai. Baik ya. Meskipun ikan tidak terlalu besar, tapi sensasi tarikan dan sensitivitas dari piranti ultralight begitu terasa, Strike Big Mania. Tapi tetap, kita harus membutuhkan kontrol dan keterampilan untuk bisa berhasil menaklukkan ikan target. Wujud ikan yang menyerang umpan saya mulai terlihat dari dalam air. Ternyata ikan mahal nih, Strike Big Mania. Seekor ikan kerapu sunu berhasil saya taklukkan. Tambahan menu lagi nih buat kita masak. Iya. Ini kita kalau main well jigging, emang ikannya nggak terlalu segini, Jess. Jadi buat yang baru cobain mancing, nggak terlalu sulit lah. Ini ikan ini artinya di bawah itu karang masih bagus. Karena kalau karangnya udah nggak bagus, ikan ini udah pasti nggak ada. Kalau di bawah sedih lagi. Waduh, mancing mana strike back? Mantap. Nah, ini spot kita kebetulan di pinggir pulau. Pagi-pagi tuh angin biasanya nggak terlalu kencang, tapi hari ini agak lumayan, jadi kita agak goyang-goyang kapalnya. Tapi karena dia sudah biasa nih di laut, dia enjoy aja nih mancingnya. Kondisi cuaca memang kerap kali menjadi tantangan utama dalam memancing. Untuk beberapa orang yang tidak terbiasa di laut, kondisi seperti ini bisa membuat sedikit memabukkan. Tapi untuk Jessica patut diacungi jempol. Ketangguhannya dan mentalnya sudah sangat terlatih di atas perahu. Tak terasa sebentar lagi waktu untuk kami bersandar. Oke, saya mau kembali merasakan adanya sambaran lagi. Oh, strike! Strike! Apakah benar seekor kerapu yang akan muncul dari dalam air? Ternyata benar, seekor kerapu yang saya dapatkan dan landed kali ini. Sebanyak karang. Buat nambah pundi-pundi kita masak nih. Ya, Jess? Oke, mancing strike back. Mantap! Lokasi dermaga dekat Gua Rangko sudah semakin dekat. Tapi Jessica masih berusaha untuk mendapatkan sambarannya lagi. Strike Patlon. Benar-benar Dewi Fortuna memihaknya kali ini. Sambaran ketiga kalinya ia dapatkan. Ternyata seekor ikan kerapu sunu yang terkenal mahal juga ia dapatkan. Ikan kerapu yang berciri khas berwarna merah dengan bintik-bintik biru ini memang menjadi primadona kuliner di seluruh wilayah Indonesia. Di alamnya, ikan ini dapat ditemukan pada kedalaman 5 hingga 30 meter. Benar-benar ikan predator yang cantik. Mancing Mania Strike Back
Mantap! Ini kita udah nyampe di dermaga, kita mau ke Goa Rangkun. Ini sekarang waktu yang paling bagus nih, karena matahari lagi di atas. Jam 12 sampai jam 1 ya. Iya, betul. Karena dia kalau pagi gelap, nanti sore gelap lagi tuh. Karena dia bertumpah kolam di dalam gua. Strike Back Mania, Goa Rangko sebenarnya masih berada di daratan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun karena tidak ada akses darat untuk ke sini, jadi kita hanya bisa menggunakan perahu saja. Nah ternyata buat menuju ke gua kita masih harus trekking lagi nih, sekitar berapa lama Jess? Ya 5-10 menit lah ya. 5-10 menit, lumayan. Tapi ini jalannya udah bagus. Nah ini kita udah nyampe di depan mulut guanya nih. Jadi kelihatan tuh di dalam ada kolamnya. Tapi agak gelap kayaknya, coba kita lihat ke dalam ya. Nah ini ternyata memang salah satu destinasi wisata di Bajo nih. Ini lagi rame wisatawan mancanegara. Kita langsung ke bawah aja ya. Yuk. Penasaran pengen lihat kolamnya. Goa Rangko ini merupakan goa alami yang membuat wisatawan lokal dan mancanegara pun penasaran. Keunikan goa ini memang tidak dapat dipungkiri. Selain dengan dikelilingi batu stalaktit dan stalagmit, ada juga kolam air yang berada di dalam goa. Mentang-mentang jago renang, langsung gak sabaran nih Jesse. Oh ya, kawan saya ini memang jago kalau berurusan dengan air. Karena Jesse ini merupakan penyelam berlisensi Dive Master. Sabar Jess, saya ikut. Nah ini ternyata airnya asin di sini. Saya kirain tawar tadi karena di dalam gua. Enggak Berarti dong. ini ada hubungannya ke laut ya? Iya, airnya ini dibuat dari laut. Ngaruh ke pasang surut harusnya kalau gini. Ngaruh. Masuknya dari mana? Nah, masuknya itu nggak kelihatan karena lubang-lubangnya kecil. Oh, Kayak ikan makanya nggak ada ikan ya? Iya, ikan nggak ikutan masuk. Padahal dalam ini sampai 4-5 meter tapi nggak ada ikannya. Ya, kayaknya keadaannya makin lama makin gelap. Bentar lagi waktunya habis nih. Jadi kita mau menikmati sampai mataharinya habis. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Oke, sekarang kita udah minggir ke pantai nih. Kita mau masak ikan bluefin. Ini kan bluefin travel ini salah satu travel yang dagingnya paling enak nih. Ini sekarang saya mau serahkan ke Chef Jessica nih buat kita masak bluefin bakar. Ini bumbunya udah disiapin. Jadi kita bagi tugas, Jessica yang nyiapin bumbu, saya motongin ikannya. Selain jago menyelam, Jessica juga jago memasak nih. Makanya saya percayakan bumbu-bumbu kali ini ke dia. Bumbu-bumbu yang ia gunakan beragam, agar menciptakan rasa yang lezat dan bikin nagih nih pastinya. Nah, ikannya ini udah beres. Sekarang tinggal bumbunya nih. Apa lagi nih yang kurang, Jess? Tinggal dicampurin ini. Ini semuanya ya? Iya. Ada saus tomat. Tomat. Seberapa banyak? Gini, cukup? Saus tiram. Cukup? Cukup. Sama madu. Nah, ini bumbunya udah selesai. Ikannya saya siapin nih. Langsung kita bakar. Ini diolesin bumbunya dulu kan, Jess? Iya. Bukan tanpa alasan kalau ikan bluefin yang kami olah kali ini dengan cara dibakar. Dagingnya yang padat membuat daging tidak mudah hancur atau pecah. Nah, kalau di NTT ini biasanya kita bakarnya pakai kayu kesambi. Karena apa, Jess? Karena kesambi ini biasanya dipakai untuk bakar sei. Sei di sini kan terkenal ya. Iya, betul. Jadi dibakarnya itu pakai arang dari kayu kesambi. Jadi kita pakai juga. Dia panasnya itu lebih stabil. Jadi bisa bikin ada aroma khasnya katanya. Nanti kita cobain. Ini ikannya udah matang. Ikan bakar garam dan madu. Tuh lihat penampakannya tuh. Mantap. Jadi kita udah nggak sabar pengen cobain. Udah lapar belum, Jess? Lapar banget. Ya udah langsung cobain aja. Sebagai yang bikin bumbu,
saya izinkan dia duluan buat nyobain. Kalau daging ikannya udah pasti enak nih. Jadi kita sengaja bakarnya nggak terlalu matang biar masih juicy gitu dagingnya. Bluefin Trevally memang memiliki daging yang rasanya gurih dan tidak amis. Selain itu juga tekstur dagingnya padat dan kenyal. Bumbu buatan Jessica pun meresap sempurna sampai ke dalam-dalam, membuat tidak bisa berhenti untuk mengunyahnya. Arang kesambinya pun membuat aroma manis dan harumnya semakin kuat. Bumbu bikinan Jessica ternyata mantap. Ikan bakar, garam, dan madu. Itu perpaduan rasanya. Nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Tapi ada manis-manisnya lah. Karena kan saya makan di samping Jessica nih. Sekarang gantian nih, Jess. Oke. Aku mau ngajakin kamu Mana nih? mancing ke, ada temanku tuh di Muara. Kita ganti spot, dari laut kita mancing ke sungai. Mau kan? Gas. Oke. Mancing mana strike back? Mantap! Ini kita sekarang lagi ada di Muara nih. Kita mau lanjut mancing dengan target yang berbeda. Kalau kemarin kita mancingnya di laut, ini sekarang kita ke Muara. Jadi di sini kita mau nargetin predator Muara. Mudah-mudahan ada nih. Saya sama Jess. Lokasi yang akan saya eksplor kali ini ada di aliran Sungai Terang, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya berdua dengan Jessica, di kapal sebelah ada kawan saya Diki, angler yang sering bermain freshwater di Tanah Flores. Bagi Jessica, ini pertama kalinya ia mancing di sungai dengan bermain teknik casting. Tapi karena sudah terbiasa memancing, ia dengan cepat belajar teknik ini. Meski awalnya sedikit kesulitan di akurasi, akhirnya dengan usaha kerasnya ia bisa memainkannya dengan lancar dan mulus. Buat mohon aku strike nih. Tarik. Nah ini Gimana nih? Ya nggak apa-apa, tarik aja. Kayaknya nggak gede nih. Santai, tenang. Oke. Chill. Oh, Archer. Benar-benar keberuntungan Jessica nih, dapat strike pertama dia. Gimana, seru kan Jess main teknik casting? Ternyata seekor ikan arser atau ikan sumpit lah yang berhasil didapatkan. Ikan pertamaku di sungai. Pertama kali nyobain casting, Pertama dapatnya kali. archer fish. Iya. Biasanya dia di laut, ini kita ajak main ke sungai yang airnya nggak bening. Iya. Dan dapat. Archer fish. Habitat ikan sumpit berada di perairan payau, muara sungai dan juga mangrove. Ia termasuk ikan yang toleran terhadap perubahan kadar garam. Nah ini archer fish ini kalau udah segede gini, udah termasuk gede dia nih. Tahu kan keunikan ikan ini? Apa tuh? Dia kan dipanggil archer fish karena bisa mana. Jadi kalau misalnya ada serangga tuh di daun ini misalnya, dia di bawah, dia nyemprotin air sampai serangganya jatuh baru dia makan. Dia langsung lepas aja. Oke. Nanti lama-kelamaan mati dia. Akurasi memang menjadi tantangan saat bermain di sungai karena lemparan harus tepat sasaran ke arah ranting ataupun kayu-kayu yang mengapung. Dengan tujuan mengusik ikan yang ada di bawah air. Strike. Kecil. Yes. Wow. Nah, ini salah satu targetnya nih. Seekor ikan mangrove jack penghuni Sungai Terang berhasil landed di atas perahu. Ikan yang masih termasuk keluarga kakap ini memang menjadi ikan predator favorit para angler. Beruntung saya dapat menaklukkan ikan target kita kali ini dengan cepat. Baby mangrove jack. Nah, kalau tadi Jess dapat archer fish, saya strike pertamanya mangrove jack. Walaupun masih kecil dia tetap mangrove jack. Ini artinya dia biasanya nih kalau size-nya segini dia banyak tuh. Tadi kan dapat di kayu yang di situ. Iya, segerombol Biasa ada berarti. dia gerombolan, biasanya ada berapa ekor lagi. Jadi kita mau Coba fokus ngelemparin ke situ lagi. Mungkin juga ada mamanya. Oke. Oke. Kita cari lagi ya. Siap. Mancing pada Gas. strike back. Mantap. Diki juga tak mau ketinggalan. Ia terus memainkan pirantinya sampai mendapatkan target. Strike. Wah, mantap.
Sepertinya ini ikan jenis yang berbeda. Ternyata seekor kerapu bakau. Ikan ini hidup di air payau, tidak seperti kerapu lain yang dominan di laut. Ia biasa menjadikan kayu tenggelam sebagai tempat persembunyiannya. Mancing mania strike back, mantap. Waktu untuk memancing di sungai paling bagus dilakukan saat kondisi panas karena ikan lebih aktif untuk makan. Kalau di sini ada beberapa jenis target yang bisa kami dapatkan. Seperti yang sudah naik ada mangrove jack, ikan sumpit, dan kerapu. Tapi yang paling spesial adalah black bass nih. Semoga kami berhasil mendapatkannya ya. Nah ini salah satu kesulitan kalau kita mancing di sungai itu, kalau akurasi geser dikit aja tuh, saya cuman telat paling 20 cm dia jadi nyangkut. Nah, proses kita ngambil ini ke kayunya bikin si ikan predator yang ada di sini jadi spooky deh, jadi takut. Jadi kita pindah ke spot lain lagi. Jadi akurasi itu penting sekali kalau kita mancing di sungai. Diki mencoba peruntungannya kembali. Dengan tenang, ia memainkan reelnya agar ikan dapat tergoda lurnya. Strike, strike, strike. Dengan cepat ia menggulung reelnya agar ikan cepat mendekat ke perahu. Ikan apakah kali ini yang menyambar umpannya? Ternyata ikan sumpit yang berhasil didapatkan Diki. Mantap mas bro. Ikan sumpit ini memang termasuk ikan predator. Meski sesekali memakan ikan kecil atau krustasi, tetapi makanan utamanya adalah serangga-serangga yang ia lumpuhkan dengan cara disemprot. Mancing mania strike back, mantap. Saya pun tak mau menjadi penonton saja setelah melihat Diki yang mendapat sambaran cukup kuat. Strike depan bang. Yes, strike lagi Des. Apa tuh? Sama kayak tadi, tapi lebih gede. Ternyata seekor ikan mangrove jack lagi yang saya dapatkan. Lumayan lah ya strike back mania. Ikan mangrove jack ini termasuk ikan yang bisa berubah warna. Perubahannya ini bersifat perlahan dan tergantung situasi. Saat di air yang keruh, ia akan terlihat gelap. Tapi di air yang jernih atau terkena matahari bisa lebih cerah. Lebih besar sedikit daripada yang tadi. Ya, ini mungkin udah 1 kiloan nih. Ini masih remajanya. Oke, pancing mania strike back. Mantap. Nah, strike back mania, sayang sekali nih. Padahal Jess lagi semangatnya lempar nih, dia lagi belajar casting, udah berhasil dapat ikan. Tiba-tiba hujan deras. Ini kalau udah kayak gini, kondisinya udah nggak memungkinkan nih Jess. Oh, oke, karena udah keruh ya. Jadi kemungkinan ikan yang nyambar tuh udah kecil. Kita juga udah basah kuyup. Kita mau ganti baju, di sini kita mau masak ikan mangrove jack sama kerapu kayaknya nih. Ya, enak. Mungkin Jess tahu resep-resep khas di sini, Labuan Bajo. Tahu kan? Bisa masak kan? Bisa. Oke, mantap kalau gitu. Ini sekarang masaknya ikan mangrove jack. Kalau menurut saya nih, mangrove jack ini yang paling enak nih dari ikan-ikan yang kita dapatin. Oke. Mangrove jack yang dagingnya paling Paling enak. enak. Ini Jessica masaknya kali ini pakai kuah. Kita pakai santan. Jadi ini namanya masakannya mangrove jack masak santan ala mancing mania strike back. Mantap. Daging mangrove jack yang tebal dan tidak mudah hancur sangat cocok untuk diolah menjadi yang berkuah. Apalagi dipadukan dengan kuah santan nantinya. Karena santan akan membuat rasanya semakin kaya. Nah, sekarang ini tinggal dimarinasi. Pakai jeruk sama garam. Supaya bumbu dapat meresap dengan baik, marinasi bukan hanya menghilangkan aroma amis saja, tapi menjadi salah satu kunci efektif. Oke, ini ikannya udah selesai dimarinasi. Bumbunya juga udah halus ya, Jess? Udah. Langsung ditumis. Yuk. Bumbu masuk terlebih dahulu sampai aroma harum mulai tercium. Setelah itu, barulah daging tebal mangrove jack ini dicampurkan. Tujuannya agar bumbu semakin meresap sempurna.
Daging mangrove jack ini mirip dengan ikan kakap merah. Teksturnya padat, serat besar, dan pada dasarnya sudah gurih secara alami. Ini udah matang nih. Mangrove jack masak santan, kuah santan. Ala Mancing Mania Strike Back. Mantap. Kita cobain langsung. Kandungannya yang kaya akan protein dan mineral sangat baik untuk memulihkan tubuh setelah kehujanan. Nah, gimana Jess rasa dagingnya? Enak banget Mantap sih. kan Mangrove Jack? Bumbu dari kuah santannya, ini racikan Jessica. Mantap lah. Ini santannya gurih, dipaduin sama ikan segar, sama rempah-rempahnya itu strong. Ini kan kita pakai jahe juga ya Jess? Iya. Jadi kita habis hujan-hujanan, bisa hangatin badan juga nih. Karena masih penasaran, kami pun mencoba spot lain yang berada di dekat kota Labuan. Strike. Tuh. Patlon, strike, patlon. Zaman. Angkut ternyata bukan strike. Mangrove Jack berhasil ditaklukkan Jessica kali ini. Mantap, Jess! Dimegangnya nih Jess, ini Oke. kan ada yang tajam nih di atasnya Mana nih. nih? Ini Oh, duri-duri oke, atasnya oke. ini tajam Iya. nih kalau kepegang di sini. Iya. Lumayan bikin. Sama di sampingnya ini juga nih kayak silet gini di pipinya. Ini yang biasa mutusin leadernya, benangnya. Selain dia masuk ke kayu, pipinya juga bisa. Bakau nih. Nah gimana Jess tarikannya? Mantap kan? Mantap. Ya, sirip punggung pada Mangrove Jack menjadi pertahanan diri untuk menakuti ikan predator lainnya. Selain itu, sirip ini juga berfungsi untuk bermanuver dan bergerak cepat saat menyergap mangsa. Gede. Oke Jess. Kapan? Kepala masuk dulu. Gitu aja tuh. Nanti berenang sendiri. Oke, mantap. Oke. Strike. Tidak ada perlawanan berarti saya rasakan. Sepertinya size-nya kecil kali ini. Benar saja, bayangan ikan Mangrove Jack sudah terlihat mendekati permukaan air. MJ lagi bang. Mangrove Jack lagi nih. Saya masih kayak tadi ini kayaknya lagi musim MJ kecil ya. Tuh. Mangrove Jack. Tuh. Mantep lah tapi rame dia. Tapi size-nya sama semua. Ukurannya juga sama. Banyak sekali yang size segini. Tapi kita belum ketemu mamanya. Masih ketemu baby-babynya tuh. Mangrove Jack, Labuan Bajo. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Agar tetap lestari dan tumbuh besar, saya rilis ikan Mangrove Jack ini. Biar semakin banyak di sungai ini. Masih kecil. Semoga cepat besar. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Mantap. Karena matahari semakin terik, kami pun menyudahi kegiatan fishing kali ini. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Setelah puas memancing di Labuan Bajo, sekarang saya mau pulang kampung ke Aceh nih. Kali ini saya mau mengajak saudara-saudara saya untuk berlibur sekaligus memancing. Nah, Strike Back Mania. Hari ini saya lagi ada di Aceh. Di sini kan banyak nih pantai-pantai yang masih bagus. Ikannya juga masih banyak. Nah, ini saya ngajakin saudara-saudara nih sepupu-sepupu yang cowok-cowok pada mancing. Itu yang cewek-cewek sama ponakan-ponakan yang masih kecil masih main-main di belakang. Lokasi saya kali ini berada di Loknga, Aceh Besar. Strike! Gelombangnya gede. Karakter spot yang berkarang membuat saya tidak boleh lengah dalam menghadapi pertarungan dengan ikan. Saya harus bisa bertarung dengan cepat supaya ikan tidak kabur ke arah karang. Oke. Berhasil memainkan piranti dan tempo yang tepat, akhirnya mampu membuat ikan Big Eye Trevally atau kue mata belok menyerah dan landed. Big Eye Trevally juga. Dan nih.
Size-nya lumayan nih daripada yang UL. Biasanya ikan ini, dia tuh gerombolan nih. Kawanannya gede nih. Salah satu sepupu saya akhirnya mau mencoba memancing nih. Sepertinya hobi saya mulai menular nih ke yang lain. Oh itu ada, tarik. Gulung aja, gulung. Nah, gulung aja, gulung. Nah, dipompa dikit. Walaupun dengan muka tegang, ia berhasil menuntaskan perlawanan. Oke, gulung. Gulung. Oh, sah, lumayan. Nih, dapat di ikannya. Nah, ini pena lumayan nih, baru belajar UL, udah dapat big eye juga nih. Lagi rame nih di sana kayaknya. Asli lagi rame. Gimana tarikannya? Mantap. Tuh, mau coba lagi? Oke, mancing mania strike back. Mantap. Hampir seharian kami memancing, peluit rasa lapar dari perut jugalah yang akhirnya membuat kami memutuskan untuk menyudahinya. Ikan yang kami dapatkan sepertinya sudah cukup untuk kita olah. Vena sudah menyiapkan semua bumbunya. Namanya juga masakan Aceh, jadi harus full dengan rempah. Bumbu sudah halus dan ikan juga sudah cukup dimarinasi. Langsung kita masak. Walaupun namanya tumis, namun menu ini juga berkuah. Kuah dari tumis Aceh ini akan terlihat kental karena menggunakan bumbu rempah yang cukup banyak. Kurang dari 1 jam, tumis Aceh ikan rambe pun siap untuk kami nikmati bersama. Rasanya memang istimewa banget. Tuh lihat, ponakan-ponakan saya saja makannya lahap-lahap banget. Tumis Aceh ini rempahnya tuh kan banyak. Jadi dia kalau kita pakai ikan, apalagi ikannya ikan segar, pasti rasanya tuh bakal gurih sekali. Jadi kalau misalnya ikan kayak trevally, tuna, itu sangat cocok buat dimasak tumis Aceh gini. Oke, mancing mania strike back. Mantap!